Selamat datang di channel Redino Honda Padang. Nah, ini kita kedatangan unit baru. Ini Honda City Hatchback. Nah, City Hatchback merupakan kelanjutan dari Honda Jazz ya. Berarti sekarang Honda Jazz kita nggak produksi lagi, dan ini model kunci dari Honda City. Nah, untuk bagian depan tampilannya lampu sennya itu ada di bawah ya, lampu LED-nya. Kalau untuk bagian depan ini full LED, full LED, jadi lampunya lebih tajam ya, dan ditambah juga grill yang berwarna black piano. Oke. Nah, namanya juga kelanjutan dari Honda Jazz. Ini mobil ini dilengkapi juga dengan jaring-jaring ya, jadi nampak kesan lebih sporty. Ini untuk bagian depan lampunya. Oke, untuk fog lamp ini udah menggunakan proyektor ya. Nah, ini model baru desain fog lampnya. Untuk bagian bawah masih ada juga kelanjutan dari jaring-jaringnya, dan ini karbon. Nah, ini merupakan tampilan bagian depan dari City Hatchback. Ini merupakan tampilan samping dari Honda City ya. Nah, untuk tampilan samping terlihat garis bodi di atas handle. Nah, itu nyambung. Nah, itu model lakukan terbaru dari Honda. Untuk kaca spion ini menggunakan warna hitam ya. Nah, ini ciri khas Honda Jazz-nya juga. Untuk velg ini menggunakan ring 16 inci. Untuk ban yang digunakan profilnya 185/55 ring 16 ya. Nah, ini bannya Bridgestone, dua warna atau two tone color. Untuk di depan sistem pengereman menggunakan disc cakram. Nah, ini. Nah, untuk fungsi dari remote start engine itu gimana sih pengoperasionalannya? Jadi kita kunci pintu, kita tekan tombol hold. Untuk penggunaan kunci, kita remote start engine dari luar itu kita kunci, kita tekan tombol hold beberapa detik. Nah, mobil akan menyala. Fungsi ini sebenarnya diperuntukkan untuk mobil dengan keadaan untuk dipanaskan, mobil dengan keadaan ditaruh di tempat yang panas. Nah, jadi ini sangat berfungsi karena fitur yang ada sekarang hidup itu fitur AC, mesin dipanaskan secara otomatis, atau kita tengok langsung sih ke dalam. Nah, ini bagian dalam dari Honda City. Nah, di sini merupakan kelanjutan. Nah, kelanjutan dari kita start engine dari luar tadi. Ini fungsi dari remote engine start. Nah, mobil dengan kondisi AC hidup. Nah, secara otomatis kalau mobil kita dijemur, wah ini sangat berfungsi. Kita masuk ke dalam, kabinnya udah dingin. Nah, terus untuk yang hidup di cluster cuman average atau indikator ini aja. Nah, mesin hidup. Terus nanti kalau misalnya nih banyak pertanyaan, kalau ada orang yang niat jahat ke kita, mobil kita masuk kemasukan maling, nah, atau dibawa kabur sama orang, nah ini gimana cara ini? Tenang aja, mobil kita nggak akan hilang atau nggak bisa dibawa kabur sama orang. Nah, karena pertama kunci itu sama kita. Terus yang kedua, apabila terjadi sedikit atau perpindahan gigi pada transmisi ini atau knob shift, akan mematikan secara otomatis mesin mobil. Nah, ini kita contoh ya. Nah, ini baru kita menekan knob shiftnya. Belum kita geser kan? Nah, mobil secara otomatis sudah mati langsung. Oke, berarti fungsinya benar-benar untuk memanaskan mobil,
mendinginkan suhu kabin mobil. Nah, terus nanti kalau misalnya kita mau jalan gimana sih caranya? Nah, ya udah kita otomatis tekan pedal rem, kita start engine. Nah, ini baru kita bisa bawa mobilnya secara normal. Untuk tampilan dari speedometernya ini agak gimana, agak klasik ya kalau ditengok atau dilihat, karena terlalu simpel. Untuk ini jarum penunjuknya ini warnanya merah, ada ring LED gitu, warnanya merah juga. Untuk MID nya di sini nih ada F-Rec, ada trip A. Untuk transmisi, untuk kilometer di sebelah kiri, dan minyak di sebelah kanan. Nah, ini ada sedikit sih informasi ya. Kalau jarum itu ada di sebelah kiri berarti tangki bensin kita, atau untuk mengisi bensin kita ada di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya jarumnya di kanan berarti pompa bensin kita ada di sebelah kanan juga nantinya. Oke. Nah, ini merupakan desain atau layout dashboard dari Honda City Hatchback ya. Ada tweeter di sebelah kanan. Untuk kisi AC ini peta ya, agak heksagonal gitu. Remote remote terus engine start. Kalau hidup mobilnya udah bernyala warna merah, kalau mati dia berwarna hitam. Speedometer. Oke, untuk setir ini model baru ya. Model baru, jadi memang nggak mengadopsi setir-setir yang lama gitu. Untuk di sebelah kiri ada pengaturan audio, untuk teleponi. Nah, untuk bagian sebelah kanan ada tombol cruise control. Nah, ini rest plus set untuk mengatur kecepatan dari cruise control. Masih sama dengan Honda Jazz, pakai pedal shift juga. Untuk sebelah kanan ini tuasnya tuas lampu ya. Tuas lampu, ada tuasnya fog lamp seperti biasanya. Untuk sebelah kiri ini wiper, udah dilengkapi intermittent juga nih. Nah, untuk bagian belakang juga ada jahitan-jahitan berwarna merah juga ya. Nah, ini nyaman nih dipegang. Setirnya nggak terlalu besar. Nah, bahannya kokoh, ada tambahan juga warna hitam atau black piano gitu. Untuk AC-nya udah digital ya. Nah, itu tampilan dari AC-nya. AC-nya agak unik juga tampilannya. Ini untuk menambah suhu atau kita tambah kecepatan dari semburan angin. Untuk mode untuk arah ke dada ke kaki, bagian kaki saja, kaki, kaca. Nah, biasanya sih kita pakai di mode ke dada saja. Nah, ini untuk mematikan AC-nya, jadi ini semburannya untuk angin aja. Ini untuk angin masuk dari luar. Untuk front defogger, rear defogger, ini angin bagian depan saja, bagian belakang. Untuk auto ini, nah ini nih suhu ya, kita mau bikin berapa. Untuk paling low nya ini ada di kayaknya di 17 mungkin low. Nah, untuk yang panasnya ada di 28. Sama juga kebanyakan mobil Honda dia bisa juga max cool. Jadi kalau misalnya kita masuk ke mobil yang kondisinya panas, nah kita langsung tekan ini max cool. Nah, semburan anginnya bakalan kenceng. Nah, jadi mobil akan cepat dingin. Itu juga bedanya sih. Kisi-kisinya, untuk kisi-kisi AC ini ada 4 ya. Ada 4. Kita bahas konsol tengah. Nah, untuk konsol tengah lumayan banyak partisi juga. Ini port outlet 12 volt untuk USB. Nah, jadi ini bisa langsung connect ke handphone kita. Jadi ada 2 juga. Ini untuk laci penyimpanan, cup holder. Dia masih belum menggunakan rem parkir elektrik ya, masih mekanikal. Nah,
Untuk percepatannya juga ada di parking, retron, neutral, drive, sport. Untuk di tengah ada armrest. Nah, ini cukup nyaman untuk menaruh tangan kita kan sini. Bagian samping ada laci penyimpanan. Nah, laci penyimpanannya cukup besar. Di sini setiap pembelian mobil Honda sudah dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Nah, ini ketentuan dari pemerintah. Takutnya kenapa-kenapa nanti di jalan atau ada korsleting, kita bisa memadamkan api secara cepat. Untuk APAR yang dipakai ini mereknya Proterra ya, Proterra. Jadi APAR ini penggunaannya untuk sekali pakai. Nah, untuk tata cara penggunaan, APARnya dikocok dulu. Nah, agak kuat kocoknya. Lepas segel dengan cara diputar sesuai dengan arah panah. Ini bagian atas. Yang ketiga, arahkan pemadam menghadap ke sumber api, jarak 1-2 meter. Nah, berarti jarak yang kita pakai itu di 1-2 meter. Untuk keempat, geser tuas searah dengan arah panah dengan jari untuk menyemprot. Nah, menyemprot pemadam. Jadi APAR ini sekali pakai. Untuk maintain pun dia gampang. Jadi misalnya kalau kita udah pakai, nah nanti kita buang kepada tempatnya. Jadi nggak boleh juga ya sembarang buang alat pemadam ini, karena ini tabungnya ada kayak racun api juga. Jadi tetap waspada, nggak bisa kita buang di sembarang tempat. Di sini ada fitur Econ. Nah, Econ. Kalau kita pencet tombol Econ, nah ini tombol Econ mati dan ini hidup. Nah, itu. Nah, Econ tadi berfungsi untuk membuat efisiensi kendaraan. Nah, berarti lebih irit BBM. Untuk tenaga mesin pun tidak terlalu powerful, tapi dengan kondisi konsumsi bahan bakar yang tetap irit. Oke, kita bahas juga untuk tombol hazard di sini ya, di tengah. Untuk audio, ini tampilan audionya. Nah, untuk bunyi cukup bagus. Radio ada USB, Bluetooth audio, telepon. Nah, untuk tampilannya seperti ini nih. Oke, ini kita bisa acak-acak nanti di sini. Oke, ini banyak fitur juga baru, ada kamera belakang juga. Ini banyak tampilan juga, bisa di setting-setting. Oke, mobil ini udah dilengkapi kamera mundur ya, tuas R. Nah, kamera mundur menyala. Ada beberapa mode. Nah, ini cembung. Ini lebih cembung, angelnya. Nah, ini lebih ngezoom dia. Jadi ada 3 mode dari pengaturan kameranya. Untuk kaca spion udah dilengkapi dynamic view juga ya. Lampu baca ya mirip-mirip Jazz. Nah, di sini sun visor juga dilengkapi kaca ya, tapi belum menggunakan lampu. Untuk model hand grip retract. Untuk trim di bagian penumpang atau bagian kiri ada lapisan soft touch ya. Jadi ini lembut, ada jahitan-jahitan merahnya juga. Tempat minum. Bagian depan juga ada campuran black piano dengan jahitan-jahitan merah. Untuk joknya masih menggunakan jok kain ya. Joknya masih jok kain. Ini ada motif berwarna merah marun.
ini sampai ke bagian headrest. Nah, untuk pengaturan di sini kita kalau misalnya ingin mengatur jam, itu kita tinggal pencet ini trim. Jadi ini bisa diganti-ganti ini. Nah, itu untuk jam. Nah, ini untuk tambah dan kurangnya. Sedikit informasi, mobil ini udah menggunakan 4 tweeter. Jadi di setiap pintu mobil ini sudah ada tweeter. Jadi untuk mendengarkan musik kita lebih nyaman dan lebih ada garing-garingnya sedikit. Dia nggak terlalu ngebas, lebih smooth didengar. Untuk posisi sebelah kanan ya, ini ada retractable. Spion elektrik. Nah, ini L bagian kiri, right bagian kanan. Untuk pengunci kaca. Untuk kacanya ini auto di posisi pengemudi aja. Ada sonar juga. Ini 4 titik ya. Jadi di bagian belakang itu ada 4 titik sensornya. Nah, ini ada fuel stand assist juga. Oke, untuk bensin ya, ini mukanya di sini. Ini kap mesin. Ada juga laci penyimpanan kecil untuk koin. Nah, ini bisa dinaik turunkan juga nih kursinya. Untuk setir juga udah teleskopik ya. Nah, udah bisa diatur sesuai dengan tinggi si pengemudi. Untuk posisi mengemudi itu pengemudian posisi saya ya, dengan tinggi 177, sisanya cukup lega. Ini anak kecil nih bisa duduk sini nih. Untuk ini ada tempat penyimpanan untuk taruh HP mungkin ya, karena di bawah ada power outlet 12 volt, ada 2. Ini ada tempat penyimpanan juga buat taruh map. Di bagian samping, nah ini speaker tweeternya, door handle-nya chrome. Ada jahitan merah juga di setiap sisi berarti ya. Speaker ada 4 channel. Nah, kita dapat 3 headrest di bagian belakang. Ini ada juga di bagian tengahnya nih. Untuk airbag ada di sisi belakang bagian kepala ya. Nah, itu. Udah dilengkapi sama isofix juga buat anak-anak. Ini bagian samping ada kacanya sedikit ya. Jadi kayak naik sedan, tapi mobil ini hatchback sebenarnya. Jadi mobil ini memang benar-benar konsepnya sebenarnya Honda Jazz. Nah, pengawalan basicnya seperti Honda Jazz. Kenapa? Karena di varian Honda Jazz RS itu full black warna interior. Nah, ini juga black kan. Banyak sih sebenarnya persamaannya. Ini tampilan layout dari belakang ya. Ada dashboardnya. Untuk bagian kaki ya bisa kita selunjuran juga nih. Mantep. Nah, kita bahas penambahan di bagian belakang. Ini untuk desain lampu model terbaru. Ada smoke ya. Jadi lebih sipit ya. Ini LED. Untuk di kaca ada wiper. Ada sensor parkir juga. Dan ada tambahan diffuser. Spoiler, antena Surfix, high mount stop lamp. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Untuk bagian bagasi luas sama seperti Honda Jazz. Ada gantungan lampu juga.
untuk praktisan bagasi ini sangat luas ya. Nah, ini fitur ultra seatnya ada. Ini juga bisa dilipat ke depan. Jadi membawa barang banyak bisa, sama seperti Honda Jazz. Untuk ban serap ini ada partisi, kunci-kunci. Jadi kalau kita mau taruh barang di sini juga bisa kayak kanebo atau apa. Ban serapnya full size ya. Nah, jadi ini bisa kita ratakan. Oke. Sangat luas. Jadi buat teman-teman atau customer yang pengen beli mobil City Hatchback, ini rekomendasi. Bagi yang masih pecinta jazz, masih worth it beli Honda City Hatchback. Kenapa? Karena semua fitur yang ada di Honda Jazz ada di City Hatchback. Ini udah dilengkapi juga P3K ya. Ada segitiga pengaman juga kalau kita bocor ban di jalan kan. Oke, kita bahas mesin ya. Nah, udah dilengkapi dengan peredam juga nih kap mesinnya, cuman belum dicat sewarna body. Nah, ini mesinnya sekarang SHC. Nah, teknologi terbaru dari Honda, ini lebih kencang daripada Honda Jazz. Model ABS. Ini untuk wiper ya, radiator. Nah, di sini untuk aki menggunakan aki kering, nah, atau aki free maintenance. Garansi aki ada selama 1 tahun tanpa ada modifikasi. Ini kalau dilihat sekilas nih ruang mesinnya lebih lapang dibandingkan Honda Jazz ya. Nah, sekian pembahasan kita dengan Honda City Hatchback nih, yang paling cakep nih di varian terbaru mobil Honda. Mobil ini irit. Nah, satu lagi dengan fitur yang banyak, habis itu dengan model yang lebih futuristik. Worth it untuk remaja-remaja atau ibu-ibu yang penggunaan di dalam kota ataupun keluar kota pun recommended. Nah, sekian ini reviewnya dari Randy Nov Honda. Terima kasih. Untuk info pemesanan nanti ditaruh di deskripsi ya. Oke, terima kasih.